Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru 2024. Bagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh jumpa lagi dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu ini. Dan biar di hari yang ke-7 tahun 2024, kita patut naikkan segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Karena kalau kita masih ada sehat, kuat, bergerak, bernafas hari ini di tahun baru 2024, ini semua semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena kebesaran kuasa Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa berkata semua karena kekuatan manusia, semua karena kebanggaan manusia, karena kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari hari ini dalam ibadah awal tahun 2024 kita naikkan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bermazmur akan kasih Tuhan bagi namanya yang kudus. Sebab itu Dia Allah yang mulia, dan kita rindu menyatakan untuk kita meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia Raja di atas segala raja. Kebesaran Tuhan mengatasi bumi ini, dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dan biarlah kita mau bersama-sama meninggikan nama Yesus pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita akan memuliakan Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kembali lagi kami ada lagi hidup, bernafas, bergerak, sehat, kuat di awal minggu pertama di tahun 2024. Sesungguhnya ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan yang besar. Engkau masih berikan kami kesempatan baru, karena kami telah menjadi ciptaan-ciptaan yang baru yang telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Dan kesempatan yang baru ini, waktu yang Kau masih berikan buat kami hari ini, kami rindu membawa hidup kami kembali di hadapan-Mu, di altar-Mu, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kami naikkan korban syukur kami dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua dalam pengurapan Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, dan biarlah segala pujian, pengagungan hanya bagi nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, sebab Kau besar Tuhan, oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, tiada yang seperti Engkau Tuhan, perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita yakin bahwa di tahun 2024 Tuhan telah siapkan kita hari-hari yang terbaik, karena kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita dalam tangan Tuhan, kita yakin bahwa Dia telah beri kita rancangan yang terindah, dan tak hanya yang baik saja yang kita terima, tapi apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita katakan semua itu baik adanya. Haleluya, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, hati kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang beri penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan
hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita melihat bahwa karya Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Mari kita mau memuji, menyembah Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa dan kita percaya bahwa kerinduan kita hari ini lebih lagi rindu mengenal Tuhan, lebih lagi mengertikan kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kita penyembah-penyembah yang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan.
Engkau telah berikan kami kesempatan yang baru di tahun baru 2024 ini. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Tapi kami mau rindu Engkau pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami tahu bahwa karya-Mu terlalu ajaib dalam hidup kami. Kami tersanjung, terkagum melihat wajah-Mu, melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang telah membentuk hidup kami serupa, segambar dengan-Mu, Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami karya yang baru. Engkau yang telah mengubahkan kami. Kami rindu hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu, menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk semua karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu lagi mengenal-Mu lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu. Tahun yang baru ini 2024, kami butuh petunjuk-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di langkah-langkah awal kami tahun ini. Apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Buatlah kami terus mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga yang dalam dunia ini. Kasih kami kepada-Mu Tuhan tidak akan tergantikan oleh hal-hal dunia ini. Karena Engkau terlalu lebih dahulu mengasihi kami, bahkan memberikan nyawa-Mu sebagai ganti hidup kami. Kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakanlah semua kehendak Tuhan, dan kami siap dengar firman Tuhan hari ini. Kami berikan tanah hati kami yang terbaik, pendengaran kami yang terbaik, dan biarlah fokus kami dalam beribadah hari ini benar-benar hanya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali kita berjumpa di hari Minggu ini dalam ibadah online Suara Injil. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan pasti akan selalu baik dalam kehidupan kita. Di minggu pertama tahun baru ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita waktu yang begitu berharga. Waktu dan kesempatan di tahun baru ini biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Saat ini sebelum kita mulai penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca terlebih dulu ayat hafalan untuk minggu ini yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Mari sama-sama kita baca dan kita berusaha untuk menghafalnya. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi saudara kita baca dan kita hafalkan ayat hafalan ini, Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai lagi kuis Alkitab kita, dan pertanyaan yang pertama adalah sebutkan satu nama wanita yang menjadi nabi atau nabiah dalam Alkitab.
Ada beberapa nabiah yang tercatat dalam Alkitab, tapi di sini sebutkan satu saja. Yang kedua, apa nama kota tempat kelahiran Raja Daud? Dan yang ketiga, siapa nama diaken yang mati dirajam dan disaksikan oleh Saulus? Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menjawab pertanyaan ini, dapat menuliskannya di kolom komentar dari video ini, dan jawaban yang benar akan kami pin di urutan yang pertama. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan dalam roh. Kita semua sebagai orang-orang percaya hidup di dunia ini bukan hanya menurut daging kita, tapi kita harus menuruti keinginan roh, yaitu keinginan Tuhan. Nats Alkitab kita terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 16-26. Saya akan bacakan buat saudara semua. Tertulis demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengar dan membacanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, kalau seandainya kita diajak naik mobil untuk menempuh suatu perjalanan ke tempat tertentu, tapi sopirnya mabuk, bagaimana respon kita? Apakah kita akan naik mobil itu atau tidak? Kedua, kalau kita diajak naik motor ke suatu daerah, tapi pengendaranya ada dalam keadaan yang tidak sadar, bagaimana respon kita? Apakah kita akan naik, bersedia dibonceng, naik motor itu, atau tidak? Yang ketiga, kalau kita naik pesawat dengan pilot dan co-pilotnya yang sedang dalam kondisi teler, apa respon kita? Apakah kita mau naik pesawat tersebut? Saya yakin kita semua akan menjawab tidak. Kita tidak akan mau naik kendaraan yang pilotnya sedang mabuk, tidak sadar atau teler. Kita pasti akan melarang diri kita dan melarang siapa saja untuk menaiki kendaraan itu. Saudara saya di kampung pernah diajak untuk naik motor, dibonceng oleh temannya yang baru saja minum minuman keras. Saudara saya ini sudah sempat duduk di boncengan belakang, tapi kemudian ia mengurungkan niatnya dan segera loncat turun dari motor. Motor itu pun pergi, dan tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa motor itu crash, mengalami kecelakaan tunggal, menabrak sebuah pohon, dan pengendaranya meninggal dunia. Saudara yang dikasih Tuhan,
dalam menjalani hidup ini, kita harus senantiasa sadar. Kalau kita hidup dalam roh, hidup dipimpin roh, itu berarti kita sadar, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kedagingan, itu ibarat seperti orang yang mabuk, yang tidak tahu mana arah yang benar, dan tidak dapat mengendalikan dirinya, serta tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Hidup dalam kedagingan berbahaya buat kita, saudara. Karena kita dapat tersesat, hilang arah, bahkan binasa, saudara. Membahayakan diri kita. Itu sebabnya kita perlu selalu dalam keadaan sadar, yaitu dalam keadaan dipimpin oleh roh Tuhan. Hidup dan melangkah di dalam roh, bukan dalam kedagingan. Kembali kita akan baca Galatia 5, khususnya di ayat 16 dan 17. Di situ tertulis, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jelas di sini, saudara, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kedua hal ini bertentangan, bertolak belakang satu sama lain. Dan kita yang hidup di dunia ini diinginkan oleh Tuhan untuk hidup dalam roh, bukan menuruti keinginan daging. Karena keinginan roh dan keinginan daging ini berbeda, berlawanan, maka seringkali saudara kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Ini yang benar, saudara. Kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki karena kita mengikuti kehendak roh. Kita mengikuti pimpinan roh. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Ketika itu dia dalam keadaan sangat lapar karena setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan iblis menggoda, mencobai dia untuk mengubah batu menjadi roti. Saat itu kedagingannya diuji. Kedagingan Kristus dicobai. Dalam keadaannya sebagai manusia, Allah merasakan bagaimana pencobaan itu hendak menjatuhkan dirinya. Tapi Tuhan menunjukkan bagaimana ia kuat melawan setiap godaan, setiap cobaan yang ada. Ia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terbiasa mengikuti keinginan daging, kita akan sulit untuk mengikuti keinginan roh. Tapi kalau kita terbiasa mengikuti keinginan roh, maka tidak akan begitu sulit bagi kita untuk meniadakan keinginan daging. Kita semua perlu belajar, melatih diri kita, supaya kita hidup dalam roh, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup menuruti kehendak-Nya. Contoh saja dalam hal yang kecil, dalam soal makan, saudara. Kita harus bisa mengendalikan keinginan makan kita. Di zaman sekarang ini, seringkali makan secukupnya menjadi tantangan. Karena mulut kita ingin selalu makan. Kita tidak bisa tahan dengan godaan untuk membeli makanan di restoran yang baru saja buka. Atau makanan yang enak yang sudah terbiasa kita makan setiap hari. Kita seringkali gagal dalam hal yang seperti ini. Padahal itu untuk kebaikan kita, saudara. Makan adalah kebutuhan, tapi kalau kita makan tanpa terkendali, itu menjadi keburukan buat diri kita. Kita harus bisa menahan dan menguasai diri, mengendalikan hawa nafsu kita secara pribadi. Sifat rakus bertentangan dengan kehendak Tuhan. Rakus berlawanan dengan firman Allah. Tuhan mau kita hidup menguasai diri kita, menguasai nafsu makan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu bukan berarti bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Memang bahasa roh itu penting. Bahasa roh merupakan karunia yang penting untuk kita. Itu dapat membangun diri kita. Tapi bahasa roh
bukanlah tanda utama bahwa kita hidup dalam roh. Dalam 1 Korintus 13, di situ dikatakan ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi jelas di sini saudara, bahwa berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa malaikat sekalipun, meskipun itu baik, tapi sekali lagi itu bukanlah tanda utama bahwa kita hidup dalam roh. Saul, seorang raja yang hebat, raja pertama Israel, pernah mengalami kepenuhan roh. Dia alami manifestasi karunia roh, tapi kehidupannya tidak dipimpin oleh roh. Dia tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Hidup dalam roh juga bukan berarti tinggal di gereja dan pelayanan setiap hari. Meskipun pelayanan adalah baik, tapi hidup dalam roh bukan berarti demikian. Ada orang yang tinggal di gereja setiap hari, pelayanan aktif, setiap hari bisa berjam-jam pelayanan, tapi hidupnya berantakan, keluarganya hancur, karena tidak dipimpin oleh roh saudara. Saya sedang tidak mengatakan bahwa pelayanan itu tidak baik, tidak saudara. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang hidup dalam roh. Jangan hanya menjadi orang yang hidup secara agamawi, tapi tidak rohani. Kita bisa dilihat hebat dari luar. Pelayanan kita kelihatan hebat sekali. Tapi kalau kita tidak dipimpin roh, semuanya itu sia-sia. Hidup dalam roh juga bukan berarti mengasingkan diri dari dunia. Bagaimana bisa kita jadi terang? Bagaimana bisa kita jadi garam dunia ini kalau kita menjadi eksklusif, mengasingkan diri, mengucilkan diri dari orang lain? Kita memisahkan diri dari dunia sosial kita. Kita memisahkan diri bahkan dari keluarga. Kita hidup menyendiri di suatu tempat yang asing, yang terpencil, dengan maksud untuk hidup dalam roh. Ini adalah pengertian dan tindakan aplikasi yang salah. Hidup dalam roh bukan berarti demikian, saudara. Kita harus jadi terang, harus jadi garam bagi dunia ini. Nah, apa arti hidup dalam roh? Kita perlu memiliki pengertian tentang bagaimana seharusnya kita hidup dalam roh. Yang pertama, saudara, hidup dalam roh berarti mengikuti pimpinan Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 25 kita perhatikan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Siapa roh yang dimaksud di sini, saudara? Tentu bukan roh setan, bukan roh manusia, tapi Tuhan. Tuhan itu roh, Allah itu roh, dan kita harus mengikuti Tuhan. Tuhan telah menjadi manusia dan menyatakan dirinya dengan begitu jelas kepada kita semua. Dia yang transenden menjadi imanen, supaya kita dapat mengenalnya, dan ia dapat menebus kita, menyelamatkan kita, serta memberikan teladan hidup yang benar, seturut dengan kehendaknya. Hidup dalam roh berarti mengikuti pimpinan Tuhan, saudara. Bukan mengikuti pimpinan setan, bukan mengikuti pikiran kita sendiri, bukan mengikuti pimpinan dari orang lain yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa dan kejahatan. Kita harus memiliki komitmen untuk dipimpin oleh Tuhan. Saya dan istri punya perbedaan, saudara. Saya secara pribadi lebih tahu arah daripada istri saya. Jadi kalau kami sedang berada di suatu tempat, biasanya untuk mencari sesuatu diserahkan kepada saya. Saya yang memimpin. Tapi kalau untuk urusan lain, seperti memasak, biasanya istri saya yang akan memimpin dalam memberikan bumbu dan meracik masakan supaya rasanya enak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan dalam hidup kita harus menyerahkan kepemimpinan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Jadi dengan demikian kita perlu menyerahkan pimpinan atas hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin dan kita yang mengikuti. Bagaimana caranya mengikuti pimpinan Tuhan? Pertama adalah membaca firman-Nya. Karena dari pembacaan,
dan pendengaran akan firman Tuhan, kita akan mengerti, kita akan memahami, dan kita akan tahu arah dan tujuan kemana kita harus melangkah. Kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan, karena firman Tuhan itu mengajar kita dan memberikan tuntunan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Di samping membaca firman-Nya, kita perlu berdoa minta hikmat Tuhan. Demikianlah kita mengikuti pimpinan-Nya. Dalam pengambilan keputusan, berdoa cari kehendak Tuhan. Jangan asal-asalan dalam mengambil tindakan, tapi kenali apa yang dikenan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Kita punya keterbatasan hikmat dan pengetahuan, tapi kita bisa minta kepada Tuhan supaya kita mengerti. Kita punya hikmat untuk memahami jalan-jalan yang harus kita ambil. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, kalau kita kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Hal lainnya saudara, bagaimana cara kita mengikuti pimpinan Tuhan adalah peka dan taat terhadap suara Roh Kudus. Tuhan masih berbicara kepada kita melalui Roh-Nya di dalam hati kita. Karena itu butuh kepekaan untuk kita mengerti dan ketaatan untuk melakukan. Semakin kita taat, semakin kita akan peka pada suaranya. Tapi kalau kita tidak taat, kita akan mendukakan Tuhan dan kita akan menjadi kurang peka pada suaranya. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, "Jangan kamu mendukakan Roh Kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, arti dari hidup dalam Roh adalah tidak melakukan perbuatan daging yang berdosa. Dalam Galatia 5 ayat 24 tertulis, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Kita semua ini sudah menyalibkan daging kita, saudara. Karena kita sudah menyalibkan kedagingan kita di atas salib, maka kita tidak lagi melakukan perbuatan kedagingan yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan daging dapat kita baca di dalam Galatia 5, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Di situ dituliskan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau saudara berkata, "Oh, perbuatan daging yang saya lakukan tidak ada di daftar ini," perhatikan ini saudara, ada kata "dan sebagainya." Jadi segala sesuatu yang berdosa, berlawanan dengan kehendak Tuhan, itu masuk di sini saudara. Dan terhadap semuanya itu kita semua diperingatkan bahwa kalau kita hidup melakukan hal-hal yang demikian, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hati-hati saudara, jangan sampai kita merasa, "Oh, saya sudah selamat, karena itu saya bebas berbuat dosa." Tidak demikian saudara. Hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan merupakan legalitas untuk kita tinggal tetap dalam dosa. Tapi hidup dalam kasih karunia Tuhan berarti bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tradisi di Inggris dan juga di beberapa negara lain seperti di Amerika Serikat yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menikah. Mereka punya tradisi melempar sepatu ke kabel listrik atau apapun yang ada di atas yang bisa menggantung sepatu mereka. Sepasang sepatu tua yang mereka miliki, mereka lemparkan, berusaha untuk supaya tergantung di situ. Dan kalau sudah tergantung, mereka akan bersorak-sorai lalu pergi. Sepatu yang sudah tergantung itu tidak akan dipakai lagi, tidak akan digunakan lagi karena sudah tergantung di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat seperti inilah kita semua yang telah memakukan dosa kita, memakukan segala perbuatan dan keinginan daging kita di atas salib. Ayat ini berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Apa artinya saudara? Artinya kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kita tidak lagi memakai pribadi kita yang lama. Kita tidak hidup dalam keinginan-keinginan daging, kehidupan dosa yang lama. Semuanya itu telah kita pakukan di atas salib. Dan kita hidup dalam hidup yang baru. Yang ketiga saudara, hidup dalam roh berarti memiliki buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh ini adalah satu paket saudara. Tidak bisa kita pilih-pilih hanya mau salah satunya saja. Atau 2 atau 3 saja. Tidak bisa. Kita harus punya semuanya. Jangan kita berpikir, oh saya mau sukacita saja. Saya orang yang punya buah sukacita dalam hidup saya. Tapi saya tidak bisa mengampuni. Saya tidak punya kemurahan hati untuk mengampuni, untuk memaafkan. Tidak bisa saudara. Kita harus punya sukacita dan punya kemurahan. Kita harus punya kasih, punya damai sejahtera, punya semuanya yang tertulis di sini. Mungkin kita tidak mampu, tapi dengan kuasa pertolongan Tuhan kita pasti bisa saudara. Kita pasti dimampukan. Dalam Matius 12 ayat 33 di situ dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara dan saya akan dikenal oleh Tuhan karena buah yang kita hasilkan. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga dapat mengenal kita dari buah yang kita tunjukkan dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita masih marah-marah, dikuasai dengan emosi, tidak bisa menguasai diri, hidup dalam dosa, itu namanya kita bukan orang yang baik. Karena kita masih hidup dalam dosa, tidak ada buah di dalam hidup kita. Dan itu menandakan bahwa kita tidak hidup dalam roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita semua, menegur kita semua, mengingatkan kita untuk kita hidup dalam roh, berjalan dalam roh, melangkah dalam roh, dan bukan hidup dalam kedagingan, bukan hidup menuruti keinginan hawa nafsu kita. Bagaimana kita selama ini saudara? Bagaimana kita menjalani kehidupan selama tahun yang lalu atau dalam beberapa hari ini di tahun yang baru ini? Bagaimana kita menjalaninya? Apakah kita berjalan dalam kedagingan atau kita berjalan dalam roh? Apakah hidup kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan yang berdosa? Ataukah kita hidup dalam pimpinan Tuhan? Kita mentaati firman-Nya, menuruti kehendak-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita masih dikuasai oleh kedagingan kita, masih dikendalikan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang berdosa, mari ubah diri kita dan berjalan dalam Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Biarlah bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Berjalan dalam roh membuat kita ada dalam perkenanan Tuhan. Karena itu teruslah melangkah dalam roh, supaya kita tidak berada di posisi yang melawan Tuhan, tapi kita berada di pihak Tuhan, menyenangkan hatinya, dan berkenan selalu di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami ditegur, kami diajar, kami diingatkan untuk hidup dalam roh. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menuruti kedagingan kami yang berdosa. Kami masih dikuasai oleh pikiran dan keinginan hawa nafsu kami sendiri. Dan kami tanpa sadar atau sadar menolak akan kehendak Tuhan, menolak perintah Tuhan, menolak firman-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami dan ubahkan kami Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, hidup dalam roh-Mu, hidup dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Seperti bangsa Israel di padang gurun yang dipimpin oleh Tuhan, melalui kehadiran tiang awan dan tiang api.
dan mereka mengikuti sampai ke tanah perjanjian. Kami mau ya Tuhan mengikuti pimpinan-Mu untuk kami mencapai tanah perjanjian yang kekal, yaitu kerajaan sorga yang mulia yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga kami menghidupinya di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan saya berharap saudara semua mempersiapkan roti dan juga anggur atau jus atau teh di tempat saudara di mana saudara berada, dan kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mengadakan perjamuan kudus. Berkatilah roti dan juga anggur, teh atau jus yang ada pada kami saat ini. Urapi dengan kuasa-Mu dan kuduskan setiap kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan dan kita ambil roti, kita pegang di tangan kanan kita, dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang terpecah. Engkau telah menebus kami dari penghukuman akibat dosa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Darah yang mulia, darah yang kudus, darah yang menebus kita, darah yang memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penebusan yang Tuhan kerjakan, untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah adakan bagi kami. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk mengorbankan diri-Mu yang suci bagi penebusan segala dosa kami. Engkau telah mengampuni dan membenarkan kami oleh kuasa darah-Mu dan membaharui kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang kudus dan menjadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu, kami diselamatkan dan diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, berkati setiap kami dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami, menjadikan kami berhasil, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa, mohon tuntunan Tuhan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari-hari yang akan kami jalani, mulai saat ini dan besok seterusnya, agar Tuhan menolong kami, menyatakan kuasa-Mu atas kami, menjadikan kami pemenang-pemenang dalam segala hal. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, dan terima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas gereja-Mu,
berkat-Mu atas setiap keluarga, setiap kami diberkati, dilindungi Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah. Ada kesembuhan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan, pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami jawaban doa. Kami alami kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tetap berjalan karena kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.